mengarungi perairan di kota Sydney. Kita lihat di belakang kita ada Opera House. Halo sobat, kembali lagi kita dengan The Sam's Family yang akan melanjutkan review perjalanan kami pada tahun 2019. Kali ini di kota Sydney ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen konten ini. Ya, pada perjalanan kami ke kota Sydney, kami mengawalinya dengan berkeliling di kawasan Bondi Beach. Ya, kita tahu sendiri bahwa Bondi Beach ini merupakan salah satu pantai yang terkenal di Sydney. Mungkin sobat The Sam's Family kerap menonton sejumlah tayangan di TV kabel seperti Bondi Beach Rescue. Nah ini kita sekarang berkesempatan langsung untuk menyaksikan keindahan dari Bondi Beach. Nah kita hanya sejenak di Bondi Beach untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke sentral dari kota Sydney. Tentunya kita mau melihat salah satu landmark dari kota Sydney, yaitu Sydney Opera. Nah kami ingin melihat Sydney Opera dari atas air begitu. Jadi ingin melihat bagaimana tampilan Sydney Opera dari depannya, dari halaman tampilan mukanya. Oleh karena itu kita naik waterway dari Manly Sydney untuk menuju ke depan ataupun melintasi depan dari Sydney Opera. Nah kami mengambil perjalanan kapal pada sore hari menjelang malam begitu, agar kami bisa melihat suasana Sydney Opera saat masih langit terang maupun saat malam begitu. Jadi nanti kita jalannya pada saat langit masih terang, pulangnya kita melihat Sydney Opera di waktu malam. Dan kita akan melalui perjalanan ini dengan rute menuju ke bagian utara dari kota Sydney, dan kita akan kembali lagi ke Central Sydney. Nah, kita terlebih dahulu membeli tiket, yang mana tiketnya itu bisa dibeli di mesin secara otomatis ya. Mirip-mirip kayak kalau kita membeli tiket MRT kalau di Jakarta ya. Nah, kebetulan ini kondisinya agak ramai karena berbarengan dengan orang pulang kerja. Nah, kami menumpang kapal yang mungkin bermuatan sekitar 50-an orang ya. Nah, ini bagaimana indahnya pemandangan dari Sydney Harbour. Kita lihat bridge-nya yang juga menjadi landmark dari kota Sydney. Sydney Bridge-nya dari bibir dermaga. Nah, ini terlihat bagaimana Sydney Opera House yang kita bisa juga berjalan kaki langsung ke dalam Sydney Opera House. Nah, pada tayangan selanjutnya nanti saya akan menjelaskan secara lebih detail bagaimana Sydney Opera House, tapi pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana indahnya tampilan Sydney Opera House saat daylight begitu maupun saat gelap. Nah, kita menumpang kapal yang kebetulan sebentar lagi akan singgah ke harbor ini. Nah, untuk tiket dari kapal ini sendiri kami mengambil single trip, yang mana tiketnya berkisar antara 50 dolar Australia. Nah, kita mulai perjalanan ini dengan melintasi ataupun beranjak dari Sydney Harbour. Nah, di perairan ini terlihat bagaimana Sydney menjadikan moda transportasi air sebagai salah satu moda transportasi utamanya. Ya, kita tahu bahwa kota Sydney ini merupakan kota yang memiliki topografi yang beragam gitu. Ada lautan, pantai, bahkan ada gunung dan perkotaan. Nah, berbagai macam ragam transportasi ini menjadi pilihan bagi masyarakat Sydney. Transportasi yang tentu terintegrasi dengan sistem yang baik.
perairan di kota Sydney. Kita lihat kita Opera House, kita bisa lihat dari dekat arsitekturnya dan juga tidak hanya Opera House, juga sekeliling dari kota Sydney. Jadi kita coba terus mengarungi perjalanan kira-kira sekitar 20 menit. Oke. Ya, perjalanan ini benar-benar terasa indahnya karena berbarengan dengan saat matahari tenggelam, terlihat bagaimana begitu indah matahari berubah berpendar menjadi warna oranye, dan kini terlihat bagaimana juga keindahan kota Sydney di waktu malam. Suasana kota, kerlap-kelip lampu kota yang juga disertai deburan air begitu. Air yang merupakan pertemuan dari Laut Tasman dan juga Pasifik bagian selatan. Ini terlihat Opera House begitu anggunnya, cantiknya dengan penerangan di waktu malam. Yang ini merupakan salah satu, ya kalau kita ke Sydney, kita tentu ingin menikmati dua momen Sydney Opera House, yaitu Sydney Opera House di saat matahari terang begitu, kita melihat tampilannya yang klasik, tapi juga di waktu malam juga sangat cantik begitu. Dua tampilan yang jangan sampai sobat The Sam's Family lewatkan jika ingin ke Sydney. Jadi saran saya sih kita mencoba untuk naik kapal di waktu sore, di jam perjalanan sore, agar bisa menikmati dua suasana yang sangat berbeda dan sama-sama cantik. Nah, ini juga bagaimana tampilan dari Sydney Bridge yang juga menjadi landmark kota Sydney. Jadi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngambil gambar ataupun berfoto di Sydney Bridge ataupun di Sydney Opera House. Ya, setelah seharian berkeliling ke Sydney Opera House melalui jalur air, kami kemudian mencoba untuk berjalan kaki di Central Sydney. Kita mau melihat bagaimana suasana kota Sydney, kesibukan kota Sydney yang sangat dinamis begitu. Walaupun sebenarnya kota ini kalau kita bandingkan dengan Jakarta masih sangat jauh, karena kota Sydney dengan luas hampir 2 kali lipat dari kota Jakarta dengan luas 12.000 kilometer persegi. Hanya berpenduduk sekitar 4 jutaan, sementara di Jakarta dengan luas 7.000 km persegi, hampir setengahnya, penduduknya hampir lebih dari 11 juta. Jadi ya Sydney ini masih sangat representatif ya, jadi tidak terlalu padat. Juga sistem transportasinya, walaupun tadi saya bilang ini kalau menurut saya masih lebih bagus di Melbourne, tapi Sydney juga sudah representatif. Ini terlihat kami melintasi Chinatown. Nah, ini menarik nih, di Chinatown banyak restoran ataupun makanan-makanan yang akrab di lidah bagi kita orang Asia, khususnya Indonesia, karena banyak makanan yang menyajikan nasi, sambal, dan lain-lain. Dan juga di Chinatown ini ada Thai restoran yang dimiliki oleh orang Indonesia. Jadi ada beragam juga di Thai restoran itu menu Indonesia. Nah, bagi yang muslim ingin mencari makanan halal, kebetulan di Chinatown ini ada salah satu restoran muslim terkenal, yang mana itu restoran dari masyarakat etnis Uyghur yang buka restoran yang menyajikan beragam makanan khas dari Uyghur. Nah, ini juga sangat sudah terjamin kehalalannya dan juga bisa merasakan sensasi makanan khas dari China, khususnya provinsi Xinjiang, dan terkhususnya lagi dari etnis Uyghur. Nah, ini terlihat bagaimana masyarakat di Sydney menjadikan berjalan kaki sebagai salah satu pilihan utama untuk menjangkau wilayah-wilayah antar kota ataupun di dalam kota. Ini salah satu gerejanya. Nah, ini yang saya bilang Chinatown, yang mana
Kalau kita berlalu di sini juga banyak sekali orang Indonesia, kita bertemu orang Indonesia. Jadi ini yang salah satu keunikan sendiri yang saya rasakan, bahwa salah satu wisatawan terbanyak yang ada di kota Sydney maupun Melbourne adalah wisatawan. Nah, kita kemudian setelah berjalan-jalan keliling kota, kita menyempatkan untuk istirahat sejenak di kawasan nanti ke kawasan Hyde Park, taman yang terletak di tengah kota Sydney. Nah, ini dia Hyde Park. Mungkin kalau teman-teman pernah ke London, mungkin tempatnya itu mirip-mirip ya namanya, ya maklum karena ini negara persemakmuran Inggris. Jadi hampir semua tempat, lokasi, kota dan lain-lain sama begitu, ada nama Liverpool, Newcastle dan lain sebagainya. Khas dari negara persemakmuran. Nah, ini Hyde Park. Kalau kita ke London juga pasti teman-teman juga pernah bersinggah ke Hyde Park. Nah, kita juga kembali ke Central Sydney. Nah, kali ini kami ke Central Sydney untuk menuju ke Turanga Zoo. Jadi kebun binatang yang berada di tengah kota Sydney nih. Kebun binatang yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kebun binatang di Indonesia, mungkin kelasnya itu hanya bisa ditandingi taman safari ya, grup-grup taman safari. Tapi uniknya di sini dia dilengkapi oleh kereta gantung yang bisa teman-teman melihat pemandangan dari zoo hingga ke Opera House maupun Sydney Harbour-nya. Jadi terlihat sangat indah. Nah, kebetulan kami di sini menyaksikan salah satu atraksi anjing laut begitu. Nah, selain ada anjing laut, di sini juga menariknya sajian utamanya itu harimau Sumatera. Jadi nanti kita diajak seperti naik ke dalam pesawat, jadi kayak simulator. Nah, kita seakan-akan dibawa ke Sumatera, padahal kita dari aslinya kita orang Sumatera. Di sini kita disajikan animasi kita berada di hutan kelapa sawit di Sumatera untuk nantinya kita langsung bertemu dengan harimau Sumatera. Jadi ya sebenarnya kita bisa melihat ini di Indonesia ya. Tapi itu membuktikan bahwa kayanya flora dan fauna di Indonesia itu diapresiasi masyarakat internasional. Jadi sudah sewajarnya ataupun sepatutnya kita mengapresiasi kekayaan alam kita dengan melestarikannya. Nah, kebetulan untuk tayangan di bagian harimau Sumatera kami tidak sempat merekamnya. Jadi kita hanya merekam momen saat menyaksikan atraksi anjing laut ini di Turanga Zoo ini. Nah, Turanga Zoo sendiri ini terlihat berada di tengah-tengah kota. Jadi bisa menempuhnya dengan waterway ataupun dengan bus. Tarifnya sekitar $100 Australia per orang, dengan nanti bisa naik ke kereta gantung. Nah, kereta gantung ini bisa melihat seantero kota dari atas, dari sisi atas begitu. Kalau kita tadi mengelilingi Sydney Opera House dari jalur air, dengan kereta gantung di Turanga Zoo kita bisa melihat bagaimana indahnya Sydney Opera dan juga Sydney Harbour maupun bridge dari atas udara, tepatnya di kereta gantung. Nah, ini menjadi pilihan tersendiri bagi teman-teman yang ingin menghabiskan waktu berwisata di kota Sydney. Dan tentunya di sini juga ada kanguru ya, binatang khas dari Australia. Nah, di sini juga dilengkapi ataupun disajikan beragam burung yang nanti dibebaskan ataupun bebas berkeliaran terbang kesana kemari, yang ya kadangkala kalau teman-teman sedang membawa makanan juga harus hati-hati karena kadangkala disamber sama burungnya begitu. Jadi juga saat nanti masuk ke dalam area animal yang free begitu, jadi ada satu kawasan yang mana kita berjalan dan binatangnya dibebaskan untuk berkeliaran bersama ataupun tidak ada jarak dengan pengunjung. Nanti itu ada kanguru yang kadangkala harus juga berhati-hati karena agak lumayan cukup agresif gitu, walaupun tidak berbahaya karena sudah jinak. Tapi tetap saja kalau yang membawa anak juga harus hati-hati melihat
situasi dan kondisinya. Nah, ini lagi-lagi sajian dari anjing laut yang mana sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda sih dengan sajian anjing laut di Indonesia ataupun di kebun binatang yang ada di belahan wilayah lain. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari perjalanan di 2 hari pertama kami di kota Sydney. Pada episode selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk menyusuri secara lebih jauh Opera House Sydney. Jadi tetap di The Sam's Family. Sampai jumpa.